wabarakatuh. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai pengujian perangkat lunak. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu pengujian perangkat lunak dan jenis-jenisnya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Hari ini pertemuan keempat ya, penjaminan mutu perangkat lunak. Saya menjelaskan dulu mengenai capaian lulusan. Jadi apa yang diharapkan setelah kalian memahami atau mendapatkan materi mengenai teknik pengujian perangkat lunak. Jadi diharapkan setelah kalian memiliki satu studi kasus dari masing-masing mahasiswa ataupun mahasiswi, baik itu dikerjakan individu maupun kelompok, nanti akan ada tahap pengujian perangkat lunak. Jadi kalian harus mengerti bagaimana prinsip dari pengujian perangkat lunak sekaligus bagaimana teknik menguji perangkat lunak tersebut. Untuk assessment atau kehadiran, jadi ada bobotnya ya. Kehadirannya 5%, kemudian tugas 40%, kemudian kuis 10%, UTS 15%, dan UAS atau nanti ada proyek akhir, presentasi mengenai studi kasus yang sudah kalian tentukan itu sebesar 30%. Ya, baik. Teknik pengujian perangkat lunak itu latar belakangnya adalah kita harus mengerti dulu apa itu testing. Testing adalah sebuah proses terhadap suatu program atau aplikasi yang mana untuk menemukan kesalahan. Itu dulu ya. Jadi tujuannya testing itu untuk menemukan adanya kesalahan atau tidak dari suatu sistem dan segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kesalahan. Jadi misal faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesalahan, misalnya dari faktor bug ya, kalian memiliki di suatu aplikasi itu ada bug, kemudian ada faktor kesalahan pada saat kalian merancang sebuah sistem, kesalahan dalam merancang flowchart atau diagram-diagram begitu ya, itu bisa menimbulkan kesalahan. Nah, itu juga harus dilakukan testing. Kemudian testing itu dilakukan sebelum kalian menyerahkan aplikasi tersebut kepada calon pengguna atau customer yang akan menggunakan sistem tersebut. Adapun tujuan dari pengujian perangkat lunak yang pertama adalah satu, menjalankan program untuk menemukan error karena tadi sesuai dengan definisi dari testing atau pengujian itu adalah untuk menemukan kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memiliki kemungkinan terbesar apakah nanti ditemukan error atau kesalahan-kesalahan yang tersembunyi yang tidak terlihat apabila kita memilih salah satu menu atau menggunakan fitur-fitur di dalam sistem. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan test case untuk menemukan error yang tersembunyi. Sehingga dengan begitu dapat segera diperbaiki. Kemudian yang ketiga, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error. Nah, itu ya. Jadi, apabila kalian dari pengujian itu menemukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil, sedang maupun besar, itu penting dilakukan. Nah, apabila di hasil pengujian tidak ada ditemukan error atau kesalahan, nah maka perlu dicek kembali. Jadi tes tidak harus dilakukan satu kali saja, gitu ya. Berikutnya mengenai prinsip dari pengujian. Jadi prinsip pengujian adalah harus bisa dilacak hingga sampai ke bagian kebutuhan customer. Jadi pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi yang mana aplikasi yang dibuat itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna, bukan kebutuhan si developer atau pembuat sistem. Nah, oleh sebab itu, pada saat kalian ingin membuat sebuah sistem, perlu dilakukan sebuah survei
untuk mengumpulkan kebutuhan sistem atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang diperuntukkan bagi si pengguna sistem tersebut untuk membantu pekerjaan mereka atau menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, prinsip pengujian itu harus direncanakan sejak model tersebut dibuat. Jadi tidak boleh perencanaan itu dilakukan pada saat program sedang dibuat, tetapi direncanakan saat sudah ditemukan masalah apa yang ingin diselesaikan. Misal, kalian ingin menyelesaikan masalah mengenai sebuah sistem akademik di suatu kampus atau sekolah. Nah, selama ini mungkin mereka membuat atau merekap data untuk sistem informasi akademiknya manual menggunakan buku, kertas, atau Excel, atau hal-hal lain yang manual. Nah, oleh sebab itu harus direncanakan dahulu kapan kalian akan survei, kepada siapa kalian akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data kebutuhan dan data-data apa saja yang harus kalian kumpulkan agar data-data tersebut dapat kalian olah ke dalam sebuah database nantinya, begitu. Kemudian yang ketiga, dari lingkup kecil menuju lingkup yang besar. Jadi pengujian itu tidak langsung menguji seluruh fitur, tetapi diuji sejak kalian merencanakan model atau metode apa yang akan kalian gunakan untuk pembangunan sistem. Kemudian yang keempat, tidak bisa semua kemungkinan diuji. Jadi misal, sebuah aplikasi perangkat lunak atau proyek itu ada kemungkinan mengalami resiko-resiko begitu ya. Nah, apakah dengan pengujian itu bisa menghilangkan risiko? Jawabannya belum tentu bisa, tapi yang jelas dapat meminimalisir risiko atau kesalahan dengan cara salah satunya pengujian dari skop yang kecil hingga menuju skop yang besar. Kemudian pengujian itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Jadi pengujian bukan hanya dilakukan oleh developer atau calon pengguna, tetapi pengujian juga harus dilakukan oleh orang lain yang misalnya seorang manajer atau seorang tester yang memang sifatnya independen, jadi tidak ikut membuat atau tidak ikut survei untuk pembuatan sistem tersebut. Jadi independen di luar sistem sehingga di luar proyek sehingga terlihat mana yang perlu ditambahkan fitur-fiturnya atau fungsionalitas lainnya atau mana yang sudah baik untuk digunakan oleh para user. Nah, adapun aplikasi yang baik untuk testability atau yang dapat diuji sistemnya itu haruslah sistem yang sifatnya operability. Operability itu artinya semakin dapat dikerjakan atau dapat difungsikan, maka semakin baik sistem tersebut untuk diuji. Kemudian absorbability itu artinya seluruh fitur yang ada di sistem itu harus dites, harus diuji. Jadi tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Siapa tahu hal sepele pun bisa mempengaruhi performa dari sebuah sistem. Kemudian controllability artinya mudah untuk dikendalikan dan mudah untuk diuji. Jadi sistem tersebut bukan suatu sistem yang kaku sifatnya, jadi mudah untuk dikendalikan. Artinya ketika ada fitur-fitur yang perlu ditambahkan gitu ya, maka user bisa komunikasikan dengan developer untuk apakah fitur tersebut bisa ditambahkan, dikurangi, atau hal-hal lain yang perlu dilakukan perubahan. Kemudian decomposability artinya pengawasan terhadap skop pengujian, memudahkan isolasi pengujian. Jadi harus ada yang mengawasi ketika pengujian tersebut dilakukan agar pengujian tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalnya saat ini sedang menguji fitur untuk UI-nya begitu ya.
fitur untuk UI front end-nya. Nah, maka harus ada yang mengawasi. Jadi tidak lepas begitu saja dari pengawasan. Maksudnya adalah kalau memang dijadwalkan untuk menguji bagian front end, maka tidak boleh dilepas begitu saja. Jadi kalau belum selesai ya jangan dilepas. Jadi harus diselesaikan baru menguji bagian lain, misalnya seperti back end. Kemudian simplicity, jadi lebih sedikit item diuji akan lebih baik. Jadi artinya ini nyambung atau berkaitan dengan tadi skopnya dulu. Jadi dari hal kecil dulu yang diuji menuju ke yang lebih besar. Kemudian stability, sedikit perubahan lebih memperkecil proses pengujian. Nah, jadi artinya itulah fungsi dari perencanaan ya, perencanaan sebuah sistem ketika sistem akan dibangun. Itu diperuntukkan bagi user, harus sesuai dengan kebutuhan user. Jadi jangan sampai yang diinginkan atau dibutuhkan oleh user, misalnya ingin dibuatkan tadi ya sistem informasi akademik, tetapi kalian membuatkan misalnya sistem informasi keuangannya saja atau penilaian mahasiswanya saja. Nah, itu kan beda dengan kebutuhan si pengguna. Kemudian understandability, artinya mudah sistem itu untuk dipahami, fitur-fiturnya, kemudian fungsi-fungsi lainnya, baik itu front end maupun back end, untuk dipahami oleh si pengguna. Kemudian siapa yang melakukan pengujian? Ya, jelas developer tapi yang sifatnya independen begitu ya. Jadi bukan orang yang independen di sini dalam artian orang yang awam dengan IT. Jadi harus orang yang juga mengerti tentang sistem tersebut, ada dasar dia pengetahuan tentang sistem tersebut sehingga dapat memberikan masukan apabila sistem tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan orang yang melakukan testing ini juga harus mengerti apa kebutuhan dari pengguna tersebut. Nah, berikut adalah aliran informasi dari pengujian. Jadi dimulai dari model dulu. Modelnya ini apa yang harus dikumpulkan begitu ya. Jadi ada data kesalahan rata-ratanya bagaimana, kemudian kehandalan yang diharapkan itu seperti apa. Setelah itu dilakukan pengujian, konfigurasi pengujian antar satu sistem di dalam sistem itu bagaimana fungsi-fungsinya. Kemudian konfigurasi terhadap perangkat lunaknya sendiri bagaimana. Setelah itu dievaluasi. Nah, apakah hasil yang sudah diperoleh itu sesuai dengan kebutuhan atau yang diharapkan oleh pengguna atau belum. Setelah itu dilakukan juga debug gitu ya. Debug itu untuk men-tracing mana bagian-bagian yang masih ada kesalahan atau bagian-bagian mana yang perlu dilakukan perbaikan. Nah, adapun kategori dari pengujian atau kategori testing itu yang pertama pengujian yang bersifat statik, artinya pengecekan yang sintak. Jadi sintak-sintak itu di dalam coding kalian itu juga perlu untuk dilakukan pengecekan. Gunanya adalah apabila ada sintak yang tidak sesuai. Misal, ketika kalian ingin membuat database mengenai nama orang, itu kan biasanya kita pakai tipe datanya, ini contohnya simpelnya ya, pakai tipe data string misalnya ya. Nah, tetapi untuk nama, misalnya kalian pakai tipe data integer. Nah, itu kan nggak sesuai. Oleh sebab itu ketika misalnya di deploy kemudian running atau digunakan oleh pengguna ketika dia memasukkan namanya nggak muncul atau muncul pesan error gitu ya. Nah, itu juga perlu dilakukan pengecekan sintak. Atau misalnya yang harusnya logika algoritmanya di situ terjadi pengulangan untuk kondisi tertentu yang apabila kondisinya belum terpenuhi maka dilakukan looping atau perulangan sampai kondisi yang terpenuhi. Nah, seharusnya seperti itu tetapi tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu perlu diperbaiki sintak-sintaknya.
Kemudian pengujian dinamik. Pengujian dinamik itu adalah contohnya walkthrough. Jadi pengujian yang dilakukan dengan kertas, jadi di atas kertas, kemudian integrasinya sistem bagaimana, pengujian modulnya bagaimana, itu kodenya bagaimana, eksekusi kodenya bagaimana, itu harus sesuai dengan perencanaan atau tidak. Itu diuji, pengujian secara dinamik namanya. Kalau pengujian manual, yaitu pekerjaan pengujian yang dilakukan oleh manusia, ya. Kemudian pengujian otomasi, ya berarti yang diuji menggunakan bantuan program atau tools lainnya. Kemudian software testing methods. Seperti yang mungkin beberapa dari mahasiswa atau mahasiswi ketahui bahwa software testing methods ini ada dua yang umum digunakan, yaitu white box dan black box. Begitu ya. Yang mana white box methods dan black box methods ini memiliki dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan, begitu ya, untuk pengujian sebuah sistem. Sekarang kita masuk ke masing-masing dari methods di dalam software testing. Yang pertama, pengujian black box. Pengujian black box ini dilakukan untuk antarmuka perangkat lunak. Jadi memperlihatkan fungsi-fungsinya tuh bekerja atau tidak di dalam sistem tersebut. Bekerja dengan baik atau tidak. Bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Jangan sampai ketika kalian belum, misalnya kalian mau masuk ke dalam sebuah aplikasi atau sistem atau website yang mana harusnya melakukan registrasi dulu kemudian login, tetapi tidak dilakukan. Tiba-tiba bisa langsung kalian mengaksesnya, gitu ya. Nah, itu kan fungsi-fungsi tersebut belum sesuai, maka harus diuji menggunakan black box testing. Kemudian untuk pengujian white box bagaimana? Pengujian white box ini dilakukan lebih dekat lagi untuk menguji prosedur, ya. Jadi prosedur apakah dari sistem tersebut input, proses, kemudian outputnya, kemudian kalau di drop lagi atau pecah lagi untuk inputnya ini apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk prosesnya sudah sesuai semua atau belum. Begitu juga outputnya. Nah, itu alur atau prosedur-prosedur itu diuji menggunakan pengujian white box. Nah, ini ada contoh konsep pengujian menggunakan basis path. Jadi memunculkan kasus-kasus yang akan diuji dengan membuat daftar lintasan kasus pengujian berdasarkan kompleksitas dan cyclomatic yang didapat. Kemudian membuat alat bantu metric graph untuk membantu pengawasan pengujian. Jadi ini ada contoh kalau pakai basis path itu alurnya ya. Kalau bisa dilihat di sini misalnya inputnya 1 dari 1 ke 2. Nah, di 2 ini ada kondisi gitu ya. Iya dan tidak biasanya gitu ya, terpenuhi atau belum. Apabila sudah terpenuhi maka lanjut ke nomor 3 gitu ya. Di nomor 3 ternyata ada pengkondisian lagi ya. Kemudian nanti lanjut lagi. Apabila belum dipenuhi maka akan dikembalikan ke nomor 1 atau nomor 2 tahap sebelumnya. Gitu. Kemudian dari path tadi ada macam-macam atau contoh-contoh konsep pengujiannya. Ini yang menggunakan simple loop. Simple loop itu artinya terjadi perulangan di situ tapi sifatnya sederhana. Misalnya dia hanya perlu perulangan 1 kali saja dan kondisinya pun kondisi yang simple. Jadi misalnya untuk mengurutkan untuk aplikasi sederhana ya, misalnya untuk mengurutkan bilangan yang acak atau random kemudian diurutkan dari bilangan yang paling kecil ke bilangan yang terbesar. Nah, itu apabila belum selesai maka dilakukan perulangan. Kemudian ada yang agak sedikit kompleks perulangannya yaitu namanya nested loops. Kemudian lebih kompleks lagi ada namanya concatenated loops
Dan yang terakhir yang kompleks sekali atau lebih rumit gitu ya jalurnya dan pengkondisiannya itu menggunakan basis path yang unstructured gitu. Nah, berikutnya ada pengujian black box, yaitu metode pengujian yang memfokuskan pada kebutuhan atau requirement fungsi dari perangkat lunak. Kebutuhan itu kan kalau di perangkat lunak ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional gitu ya. Nah, kebutuhan fungsional dan non-fungsional ini diuji menggunakan black box testing yang mana komplementarinya dari pengujian white box. Jadi white box tadi kan yang alur tadi ya. Nah, itu dilanjutkan untuk kita mengumpulkan apa saja kebutuhan dari sistem. Pengujian white box ini dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya pengujian black box. Karena white box tadi kan mengujinya menggunakan prosedur ya. Nah, kalau prosedurnya sudah sesuai, maka berikutnya kita uji menggunakan black box. Untuk mengetahui tadi yang black box adalah tahap akhir. Jadi untuk menguji fungsionalitas dan segala hal-hal yang ada di dalam sistem gitu. Kemudian pengujian black box juga proses yang terdapat dalam proses black box ini seperti pembagian kelas data untuk pengujian setiap kasus yang muncul pada pengujian white box. Kemudian hasil pengujian juga perlu dianalisis gitu ya. Ketika terjadi kesalahan atau ditemukan adanya kesalahan setelah dilakukan pengujian, kemudian dianalisa tahap berikutnya bagaimana ya. Itu untuk mengetahui agar proyek dari perangkat lunak yang sudah dibangun ini ketika terjadi perubahan atau terjadi perbaikan di dalam sistemnya itu tidak memolorkan waktu yang sudah ditentukan, sehingga apabila waktunya molor otomatis kan penyelesaian proyeknya menjadi tidak tepat waktu selesainya pun nanti akan menambah pembiayaan juga untuk pengembangan perangkat lunaknya begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari sini? Silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu atau mungkin pengujian perangkat lunak ini ada yang ingin ditanyakan terkait tentang atau terkait dengan studi kasus masing-masing. Silakan. Kita open diskusi. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu izin terkait pengujian white box tadi kan menguji prosedur dari sistem input proses outputnya. Nah, apakah pengujian itu dilakukan oleh programmer itu sendiri ya? Karena kan yang tahu input proses dan outputnya itu kan programmer itu sendiri, Bu. Jadi bukan tester. Mohon petunjuk, Bu. Terima kasih. Ya, pengujian ini memang dilakukan oleh yang tadi ya independen. Independen ini artinya programmer, tetapi bukan yang programmer yang langsung mengerjakan sistem tersebut. Makanya tadi di materi tadi kan ada dikatakan bahwa orang yang menguji sistem ini adalah orang yang memang juga paham dengan IT dan paham punya dasar pengetahuan tentang sistem yang sedang dibangun dan juga mengerti apa kebutuhan dari si pengguna. Jadi contoh, misalnya ini, misal saya sedang membuatkan sistem ya. Nah, saya programmernya, kemudian sebagian dari kalian ini programmer juga tetapi bukan yang membangun sistem ini. Nah, maka orang di luar tim ini yang juga programmer tetapi nah itulah yang menguji sistem ini sehingga sifatnya independen. Jadi tidak ada apa istilahnya ya?
tidak ada kepentingan pribadi. Takutnya begini, dikhawatirkan. Apabila saya yang menguji sistem, saya yang membuat, dan untuk customer saya, nanti jadi tidak objektif hasil pengujiannya. Jadi sifatnya subjektif. Begitu. Nah, oleh sebab itu yang menguji juga orang yang pakar atau orang yang ahli di bidang tersebut. Dan dia juga mengerti tadi apa sih kebutuhan dari pengguna sehingga match gitu. Jadi nyambung. Oh, ternyata ada bagian-bagian yang belum sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, jadi itu maksudnya. Tapi kalau misalnya saya yang membuat dan saya yang menguji, saya merasa oh, ini sudah sesuai dan pengguna pun merasa oke ini sudah sesuai. Nah, akhirnya apa? Hasil pengujiannya itu menjadi bagus, bagus-bagus saja gitu. Maksudnya tidak ada kesalahan, jadi sempurna. Nah, dikhawatirkan ketika nanti sudah digunakan beberapa pertemuan atau beberapa kali digunakan tiba-tiba kok kayaknya nggak sesuai dengan yang awal diminta ya. Nah, akhirnya kan perlu ada apa ibaratnya maintenance ya. Nah, ketika terjadi maintenance atau perbaikan jadi tambah besar dari yang awal direncanakan gitu kok jadi banyak yang dirubah. Nah, ternyata dari awal perencanaannya apa, yang dibutuhkan apa, ternyata yang dibangun sistemnya beda gitu. Nah, tapi pun yang menguji juga harus diawasi. Jadi ada pengawasnya gitu. Jadi dia bukan yang sendiri terus ya udah sesukanya dia untuk menguji. Enggak, tetap ada pengawasan dan tetap diskusi dengan si developernya supaya nyambung tadi. Jadi dia tetap komunikasi dengan developer dan tetap komunikasi dengan pengguna atau calon pengguna. Nah, di situ nanti mulai dibentuk oke, mana yang kurang, mana yang sudah sesuai, mana yang perlu dikurangi, begitu maksudnya. Ya, Yuk, terima kasih, Bu. ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Saya Bu Bu, mau tanya. sama dulu. Kalau Siapa? misalkan Siapa ini yang bertanya? Oh, Hari Sedewo. Oke. Ye, Bu. Seumpama nganu, Bu, seumpama aplikasi sudah kita serahkan ke customer. Nah, tiba-tiba tuh 3 bulan kemudian ada bug di aplikasi tersebut. Itu nanti gimana, Bu? Apakah ada perusahaannya software house-nya tuh ada garansi atau enggak, Bu ya? Oke, baik. Eh, itu yang harus dibicarakan di awal sebelum dilakukan yang namanya survei atau wawancara, apalagi sebelum dilakukan deployment, pengembangan sistem, gitu ya. Jadi harus ibaratnya dibuatkan kontrak kerja, gitu, kontrak perjanjian. Setelah sistem dibuat, jadi, kemudian digunakan, nah, berapa bulan kemudian harus dibuat perjanjian apakah nanti adanya maintenance yang dilakukan oleh tim developer. Jadi developer bukan lepas tangan selesai jadi ya udah dilepas gitu enggak. Tapi ada perjanjian. Nah, perjanjiannya itu berapa lama? Kemudian apabila terjadi perubahan fitur harus dibicarakan juga di awal. Ini nanti akan ada penambahan biaya atau tidak? Gitu ya. Takutnya eh pihak developer merasa ini banyak yang harus dirubah, tetapi tidak dibicarakan uang atau biaya setelahnya ketika dilakukan maintenance. Nah, itu kan jadi tidak enak di pihak developernya. Mau minta lagi duitnya nggak enak, tapi punya tanggung jawab untuk memperbaiki gitu. Jadi harus dibicarakan di awal dan harus ada kontrak kerjanya. Ya, Bu. Silakan, ada lagi? saya Bu mau tanya. Prayogi ya. Oke, silakan. Ya, pengujian itu misalkan begini Bu ya. Secara fungsi sebuah aplikasi itu secara fungsi sudah berjalan sesuai. Tapi apakah pengujian itu boleh misalkan ya
terkadang itu kan ada keteledoran programmer. Misalkan kita mau ngedit sesuatu, ada sesuatu yang mau diedit itu terkadang nyimpannya itu tidak pakai session. Mungkin kalau terkadang itu hanya ID yang kelihatan dengan di inspect elemen saja. Tapi kalau secara normal kan memang itu sudah berfungsi. Tapi kan ada orang-orang tertentu mau nyoba seperti saya mau ngetes tapi iseng saya inspect elemen, misalkan saya masukkan ID yang berapa, ternyata mau ngapus itu yang kehapus bukan yang tampil itu tapi yang yang ID yang kita ketik secara acak tersebut. Ataupun mungkin kita ada skill keahlian seperti hacking gitu. Nah, itu kita juga ngetes kemampuannya bagaimana, keamanannya itu boleh apa enggak gitu. Gimana? Ini yang saya coba-coba ini dari developernya juga atau siapa? Ya dari yang ngetes, Bu. Artinya kan pihak yang ngetes ya, pihak ketiga dari tadi yang ngetes. gitu Oke. ya. Ya. Iya. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Karena kan gini ya, mungkin pernah ada berita online ya berapa bulan lalu. Situs pemerintah kalau nggak salah ya, ada dibobol, betul ya? Atau bukan dibobol, ada datanya yang dijual. Nah, ternyata ini hackernya sebenarnya hacker baik. Dia memberitahukan bahwa ada bagian-bagian yang sebenarnya belum aman, data-datanya masih bisa dibobol, dan itu sebenarnya memberitahu dan dia kembalikan lagi fungsinya seperti semula. Mungkin tahu ya teman-teman ya berita itu ya. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang seperti itu, boleh si tester ini, orang yang menguji ini atau orang yang ngetes ini boleh untuk coba-coba di situ. Jadi kan itu mengetes resiko, termasuk resiko kemungkinan dibobol atau ada hacker yang usil, oh ternyata datanya ini data pemerintah, data penting ternyata bisa dibobol. Nah, si developer tuh ngerasa aman-aman aja yang tadi saya bilang. Si developer merasa aman-aman aja, kayak baik-baik aja semua fungsi. Ternyata masalah keamanan datanya ya. Keamanan datanya ternyata masih belum safe. Jadi safety untuk keamanan datanya itu juga penting diuji. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Asal nggak berlebihan ya. Jangan nanti begitu sistem sudah jadi diutak-atik lagi gitu. Oke, Siap. silakan. Ada lagi dari teman-teman lain? Bu izin bertanya, Bu. Terkait dengan white box text testing itu apakah ada toolsnya ya, Bu ya, yang bisa membantu? Karena misalkan di saya sendiri pun tuh tidak ada tester yang fokus untuk melakukan pengujian. Jadi aplikasi yang saya buat ya terpaksa ya saya uji sendiri, dan itu mungkin itu sih Bu, ada rawan untuk lolos pengujian karena kadang tuh juga capek juga, terus menguji berulang-ulang tapi nggak kurang teliti. Nah, itu apakah ada tool? Terima kasih. Ya ada. Kalau toolsnya ada ya. Kalau tools ditanya toolsnya ada. Toolsnya ada. Cuman saya nggak bisa sebut di sini karena apa nama toolsnya atau gimana. Cuman ada. Itu kan itu tadi materi yang saya sampaikan bahwa kita nguji pakai aplikasi tambahan atau pakai tools lain itu nggak apa-apa. Karena memang kondisinya tidak ada orang lain yang harus menguji atau spesifikasinya atau spesialisasinya di situ gitu. Jadi ya udah mau nggak mau ya pakai tool supaya ya sama kayak kita sekarang AI. Kalian tahu ya ada chat GPT ya. Nah, itu kan misalnya gini, nggak ada orang lain yang mau ngajarin kita atau nggak ada orang lain yang tahu ini jawaban kita benar atau enggak. Terus gimana cara kita taunya? Referensi mana yang harus kita cari? Ya udah sekarang zamannya terbuka masalah AI. Ya, mau nggak mau kita harus menggunakan fasilitas tersebut memang sesuai kebutuhan, bukan disalahgunakan. Misalnya disalahgunakan tuh gini, misal kalian nanti kan akan mengarah membuat bukan tesis, skripsi. Terus karena kalian nggak punya nggak punya semangat yang
tinggi untuk menulis, karena menulis laporan itu banyak, terus harus baca literatur lagi, males misalnya gitu. Terus gimana? Ya udah pakai chat GPT aja, apa isinya bab 1 latar belakang, kayak gimana tentang studi kasus ini, jadi dalam waktu sekian detik udah jadi. Nah itu yang tidak boleh, artinya tools yang disalahgunakan gitu. Kalau misalnya untuk pengujian, ya boleh pakai tools atau aplikasi tambahan. Karena memang kondisinya tidak ada yang lain, orang lain. Gitu. Ada lagi? Bu, mau tanya Bu, masih mengenai penguji tadi, berarti untuk penguji itu enggak harus seseorang yang ahli dalam program, misal pakai tools itu bisa aja Bu ya berarti. Kalau kita sudah menunjuk orang tersebut, berarti kita harus tahu kapasitas dia. Dia kredibel nggak dengan aplikasi yang kita bangun? Kalau misal gini, kita bikin aplikasi e-learning untuk pembelajaran anak sekolah dasar, menengah, atau atas gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa apakah pelajaran-pelajaran yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini sesuai dengan kurikulum yang di pelajaran tersebut, yang di sekolah tersebut atau tidak. Terus, supaya kita tahu ini sesuai dengan kurikulum sekolah atau enggak, kita harusnya kan mengujinya kepada guru yang mengerti kurikulum tersebut. Itu untuk kontennya si aplikasi ya, pembelajaran. Dan kita harus memberikan aplikasi yang kita bangun kepada orang yang mengerti tentang aplikasi mobile ini. Nah, harus kepada orang yang tepat. Nah, jangan sampai ketika kita bikin aplikasi pembelajaran untuk sekolah dasar yang berbasis mobile, kita kasihnya ke orang yang basicnya bukan pengajar, bukan guru pula, terus kita kasihnya ke orang awam. Orang awam yang nggak tahu, dia cuma tahu oh ya di SD atau SMP belajarnya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, apa-apa, seni misalnya. Ya udah, oh ya kayaknya bener sih emang ini yang diajarin. Itu nggak tepat. Jadi kalau kita sudah memang tahu oh orang ini harus pakarnya, ya kita pastikan orang itu memang pakar di bidang tersebut. Tapi kalau kita ragu, kita cross check kembali. Orang ini punya pengalaman di bidang tersebut nggak? Gitu, pernah bikin nggak aplikasi tersebut? Atau paling nggak pengalaman untuk mengawasi hal-hal yang berbau di aplikasi tersebut punya apa enggak gitu ya. Jadi jangan orang yang awam sama sekali. Kalau kita nggak yakin, ya balik lagi kita pakai tools tadi atau aplikasi tambahan untuk nguji. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Soalnya dari tadi itu kayak masih bingung sih dari saya pribadi sih, bukan masalah si penguji ini. Kayak di tahun lalu sebelumnya itu dia beneran orang atau gimana. Terus tadi kan sempat bilang kalau pakai tools untuk menguji itu juga bisa, berarti pertama mungkin dari kita nyari orang yang kompeten dulu. Nah, misal kalau belum yakin bisa pakai tools gitu ya Bu ya? Iya. Jadi kita memastikan orang ini memang kompeten apa enggak, yang tadi Masnya bilang ya, orang ini kompeten di bidangnya apa enggak gitu. Paling enggak kita cari tahu dulu dari beliaunya langsung gitu. Sudah pernah bikin enggak, atau paling enggak bikinnya studi kasus apa nih gitu, berapa lama bikinnya, udah mungkin pengalamannya ada berapa kali gitu paling enggak. Jadi dia punya dasar, enggak yang kosong sama sekali maksudnya gitu. Baik Bu, paham Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman lain ada mengenai tugas yang mau didiskusikan juga, silakan. Mengenai tugas-tugas yang sudah dikerjakan berapa minggu lalu, boleh silakan. Bu tanya lagi Bu. Ya. Minimal tim penguji itu ada berapa orang Bu?
Sorry, nggak jelas suaranya. Gimana? Minimal tim penguji itu ada berapa orang? Atau Minimal cukup tim. satu orang saja penguji? Oh, jumlah Oh, orangnya yang iya jumlah menguji. orangnya. Apa satu orang atau mungkin ada yang orang khusus database, khusus sintak, khusus yang Iya, tahu sistemnya gitu. iya. Kembali lagi ke kebutuhan sistem. Kalau di sistem itu termasuk sistem yang kompleks, misal dia punya web, dia punya yang di dalam web itu ada database, kemudian terkait tentang keuangan perusahaan atau penggajian karyawan maksud saya, kemudian tentang kehadiran. Jadi penggajian itu kan biasanya dari kehadiran dikalkulasi sedemikian rupa jadi gaji bulanan, kan ngaruhnya ke situ. Nah, kalau misalnya kompleksnya begitu, satu orang itu dilihat dulu dia kapasitasnya hanya di web tapi dia juga paham back end-nya dan front end-nya gitu ya. Biasanya orang itu ahli di bidangnya back end saja biasanya. Front end-nya tipis-tipis gitu. Front end-nya oke, yang penting ininya sudah sesuai, tapi ada juga yang expert di UI. Di UI itu dia tahu gimana tata letaknya yang baik, gimana icon-iconnya yang sesuai. Dia paham, ya. Nah, itu baru kita ngomongin masalah UI UX nih, atau front end sama back end. Belum lagi kita ngomong masalah ini alur penggajian dari orang kehadiran, kemudian datanya disimpan, terus kita cek dia telat enggaknya berapa kali, terus belum nanti dia jabatannya apa lagi, tunjangan yang lain-lainnya apa, muncullah gaji bulanan. Nah, kalau orang yang ini tidak mengerti alurnya, maka kita perlu satu orang lagi untuk membantu mengecek untuk atau menguji untuk alur tadi prosedur. Ini prosedur realnya kantor untuk penggajian yang diambil dari kehadiran begini. Nah, sesuai nggak? Tapi kalau satu orang ini paham, karena memang dia juga yang mengurusi untuk keuangan ini juga misalnya, ya nggak apa-apa satu orang. Itu tadi, dipastikan satu orang ini expert di mananya. Gitu. Ya sama kayak dosen ya. Dosen tuh misalnya, informatika itu kan satu, tapi nanti cabangnya itu kan banyak. Kalau di ITATS kan ada RPL, HI, sama jaringan komputer. Nah, dosen kalau dibilang tahu semuanya. Tapi expertnya di mana? Oh, RPL. RPL pun nanti dipecah lagi kan. Expertnya di mana RPL-nya? Ada yang di game, ada yang web, misalnya ada yang mobile gitu. Terus AI juga gitu. Nanti ada yang di optimasi, ada yang di sana sini. Jarkom juga gitu, ada yang di IoT, ada yang ngurusin server doang misalnya gitu ya. Nah, itu expert. Jadi kalau paham orang IT paham semua, tapi kalau expertnya itu yang perlu difokuskan kembali. Beliau expertnya di mana gitu. Oke. Ada lagi? Silakan. Mungkin mbak-mbaknya dari tadi mas-masnya ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya, Oh iya, siapa ini? untuk Alif. pengujian Oke. itu per modul atau harus selesai semua bukunya dulu? Apanya, sorry? Bisa diulang pertanyaannya? Untuk pengujiannya itu per modul atau harus selesai semua sistemnya dulu? Untuk Per pengujian. modul atau harus selesai semua sistemnya? Oke. Sebaiknya per modul. Per modul dulu. Takutnya gini, kalau dia selesai semua sistemnya, kemudian ada kesalahan dan perbaikan di satu sisi itu mengaruh ke hal-hal lain. Nah, jadinya masif perbaikannya. Nah, lebih baik per modul dites atau pengujiannya per modul dulu. Makanya tadi dari hal-hal kecil dulu baru mengarah ke skopnya yang lebih besar gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan.
Oh ya, yang belum mengisi kehadiran, silakan diisi dulu di Classroom mumpung saya ingatkan, takutnya nanti kelupaan. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan? Sudah cukupkah? Sudah cukup? Halo? Sudah Bu sementara. Kalau misal, saya ada Bu, satu lagi Bu mungkin. Oh, iya. Gini Bu, mungkin bisa di apa ya, kayak misal nih ada di tahun lalu ya, ada PMPL juga kan. Bisa dijadikan mungkin dari salah satu case suatu kelompok itu kira-kira dari hasil pengujian itu contohnya tuh yang kurang pas atau yang perlu diperbaiki itu apa gitu Bu. Jadi kan tadi info dari Bu Rami dari per modul-modul gitu ya. Nah, dari modul-modul kalau ada contoh nggak ya Bu, dari teman-teman yang tahun lalu itu perbaikannya itu apa aja gitu Bu? Contoh, maksudnya contoh pengujiannya gitu kah? Contoh case misal nih di tahun lalu ada software entah itu perpustakaan atau apa gitu. Nah dari hasil uji itu mereka tuh ada kurangnya dari sisi ini gitu. Oh ya, mungkin ya yang di slide saya belum sediakan ya, tapi saya ngambilnya mungkin dari ini tugas akhirnya mahasiswa mungkin buat ini ya referensi contoh gitu. Nah, kalau biasanya mahasiswa atau mahasiswi ketika menguji sebuah aplikasi yang mereka sudah kerjakan itu dari studi kasus mereka ngujinya per fitur. Ada yang per fitur. Jadi misal yang sederhana aja dulu ya, login atau register. Jadi mereka itu membuat pengujian dibuat dalam bentuk tabel atau tabulasi. Jadi tabel itu kan ada terdiri dari beberapa kolom. Nah, misalnya untuk ditulis nomor 1, misalnya pengujian untuk memasukkan nama atau username. Nah, itu berhasil atau tidaknya. Kalau misalnya tidak berhasil, maka apa pesan kesalahannya? Gitu. Kemudian untuk masukkan password begitu juga. Masukkan password itu berhasil atau tidak? Kalau misalnya tidak berhasil, apa pesan errornya? Pesan kesalahannya apa yang ada di sistem? Apakah passwordnya harus 6 digit? 6 itu juga harus apakah kombinasi angka huruf kombinasinya menggunakan simbol juga gitu atau yang bagaimana? Nah, itu salah satu pengujian di fitur. Kemudian kalau pengujian dari sisinya itu kan dari sisinya developer ya. Karena dia yang tahu bagaimana sistem ini seharusnya. Kemudian kalau dari sistem dari si orang lain, pengguna atau orang yang mengerti bagaimana kebutuhan sistem ini, dia akan menguji masalah apa yang ingin diselesaikan. Kayak misalnya tadi ya, saya ambil contoh studi kasus ini ingin membangun sistem perpustakaan. Perpustakaan ini yang bukunya digital. Jadi e-book begitu. Jadi bukan perpustakaan yang kita bawa bukunya, kita pinjam sekian hari terus dikembaliin gitu, bukan. Tapi sifatnya digital. Jadi kita diberikan password khusus untuk mendownload file dari digital buku ini. Nah, kemudian ini sesuai atau enggak? Jangan-jangan sistem perpustakaan digital ini isinya bukan digital book, tetapi prosedur ketika meminjam buku. Paham ya? Kalau kalian bayangkan kalian ke perpustakaan, kalian datang ke ruang perpus, ketemu petugasnya, menanyakan perihal buku yang tersedia, kemudian petugas mencarikan pinjam, gitu kan. Kemudian diinformasikan berapa hari untuk peminjamannya. Nah, yang seperti itu. Jadi sistem perpustakaan yang dibangun seperti itu ternyata tidak sesuai. Padahal yang diinginkan adalah sistem
yang perpustakaannya itu digital dan bukunya juga digital yang dipinjam. Nah, jadi ketika sudah masanya, buku itu tidak bisa lagi di-download atau dipinjam oleh orang lain. Jadi ada masa-masa tertentu password tersebut sudah di-lock, sudah dikunci. Jadi harus pinjam lagi untuk mengetahui apa password untuk download file buku digital tersebut. Nah, itu contoh-contoh atau case untuk pengujian. Ya. Kemudian ada juga mahasiswa yang membuat skripsi mengenai pengujian ini, dia menggunakan paths yang tadi ya, jadi graph yang tadi, dari satu garis ke garis lain dia bikin bulatan-bulatan yang isinya pengujian prosedur. Prosedur itu white box tadi. Jadi prosedur dari input, proses, outputnya dia tes. Ketika input, datanya apa yang diinput. Data yang input ini misalnya data buku atau data siswa atau data mahasiswa atau data karyawan. Kalau karyawan datanya apa yang diuji? Karyawan kan biasanya datanya ID, nama, nomor telepon, email, dan sebagainya kan. Nah, data ini masuk nggak? Sesuai nggak datanya dengan kebutuhan sistem? Jangan-jangan datanya ada yang tertinggal atau ada data yang salah. Nah, jadi prosedur itu yang dia uji. Kemudian setelah data ini di-collect, dikumpulkan, diolah, kemudian data ini diapakan? Ya, ke sistem ini data ini diapakan? Setelah diproses sedemikian rupa, menghasilkan apa data ini? Jadi dari data mentah karyawan, harusnya kan kalau tadi kita berbicara mengenai penggajian, berupa tabel atau form bahwa karyawan bernama X, kehadiran jumlahnya sekian, tunjangannya ini, maka memperoleh gaji sekian. Itu outputnya kan, dari data mentah seorang karyawan menjadi sebuah informasi yang komplit. Ya, jadi prosedur ini yang pernah dicoba teliti oleh mahasiswa pengujiannya, begitu. Ya, jadi itu contoh-contoh case yang bisa saya sampaikan dari bahan-bahan skripsi mahasiswa yang pernah meneliti, begitu. Ada lagi atau gimana? Oke. Halo? Sementara ini kayaknya masih kurang raba sih Bu. Tapi untuk sekilas kalau contohnya udah kayak login gitu berarti sampai program udah jadi dulu gitu ya Bu. Ya. Baru di berarti nggak Ya. jadi kayak yang per modul-modul gitu ya. Kalau per modul mungkin untuk sementara ini dari skripsi mahasiswa belum ada, tapi monggo kalau misalnya dari mas-mas mbak-mbak ini skripsinya mau di RPL, terus mau menguji skripsinya meneliti tentang pengujian per modul, nggak ada masalah. Banyak referensi mengenai literatur mengenai pengujian menggunakan white box atau black box atau gray box misalnya, atau alpha beta testing, apapun itu pengujiannya yang sifatnya per modul gitu. Silakan kalau mau dicoba, itu suatu hal yang menarik dan layak untuk menjadi sebuah skripsi kalau memang berminat di situ. Oke, yang lainnya silakan. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Atau sudah cukup? Halo? Saya cukup, Bu. Saya cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup, untuk perkuliahan hari ini materinya nanti saya upload, kemudian kalian bisa baca-baca lagi dan pelajari kembali. Dan untuk perkuliahan minggu depan, agendanya adalah
masuk ke agenda tugas, progres tugas, yang mana tugas tersebut sudah pernah didiskusikan ya di minggu-minggu sebelumnya, dan nanti kita lihat bagaimana kendala-kendala dari progres tugas kalian ya. Jadi progres tugas itu tidak selalu mengenai kemajuan atau sudah sampai mana, tetapi apabila ada kendala-kendala juga bisa didiskusikan juga untuk di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya cukupkan sampai di sini perkuliahan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Ya.